Permisi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa betul dengan Ibu Lastri? Iya betul, Sus. Boleh saya lihat gelangnya, Bu? Baik, gimana Bu kabarnya? Baik, Sus. Baik, Bu. Perkenalkan, saya perawat Marta yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik hand to toe atau pemeriksaan fisik dari atas kepala hingga ujung kaki, yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan Ibu, serta memvalidasi gejala yang dialami oleh Ibu. Apa Ibu bersedia? Iya bersedia, Sus. Baik, saya cuci tangan dulu ya, Bu. Berikut adalah 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, membasahi tangan dan menuangkan sabun. Ratakan sabun dengan menggosok pada kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Dan yang terakhir, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Baik, kita mulai ya, Bu. Ibu bisa angkat tangannya, Bu. Ya, sebelahnya, Bu. Baik. Bu, saya akan mulai periksa bagian kepala Ibu ya. Iya, Sus. Yang pertama kita lihat warna rambutnya, kebersihan rambutnya, kemudian distri rambut pasien, rata atau tidak, dan kita lihat kelembapannya. Setelah itu kita lihat wajah dari ibunya, kita cek apakah ada kluasma gravidarum, kemudian kita lihat apakah ada udem atau bengkak atau tidak. Kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Ukuran kepala yang normal disebut normosepali, ukuran kepala yang besar dan berisi cairan disebut hidrosepali, dan ukuran kepala yang kecil disebut dengan mikrosepali. Lalu kita lakukan palpasi bagian kepala, apakah ada benjolan atau ada massa. Ibu, jika Ibu merasa nyeri, Ibu sampaikan ya, Bu. Iya, Sus. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada mata ya, Bu. Pertama, kita inspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata, begitu juga sisi yang sebelahnya. Kemudian kita suruh pasien, Bu, coba Ibu melihat ke atas ya, Bu, untuk melihat konjungtivanya apakah berwarna merah muda, pink, atau pucat. Sekalian kita melihat skleranya apakah berwarna putih atau tidak. Oke, sudah Bu. Baik Bu, kita sekarang akan periksa bagian di hidung ya Bu. Ibu bisa membuka maskernya Bu. Karena kita akan periksa kesimetrisan antara tulang hidung, kemudian lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Lalu kemudian kita bisa menggunakan pen light untuk melihat dalamnya apakah bersih atau tidak, kemudian apakah terdapat polip atau benjolan atau tidak. Lalu pemeriksaan selanjutnya kita tahan satu persatu lubang hidung untuk melihat kepatenan jalan nafas di hidung. Permisi ya Bu. Coba tarik nafas Bu.
Pada saat meraba, kita lihat apakah pasien merasakan nyeri nafas atau tidak. Kalau ada nyeri, kita curigai pasien mengalami sinusitis. Baik, saya periksa sebelahnya ya, Bu. Ibu tarik nafas lagi, Bu. Yes. Oke, selanjutnya kita periksa mulut dan mukosa bibir ya. Yang dilihat di sini itu adalah warna, lalu kelembapan pada bagian bibir atas dan bawah, apakah ada luka atau ada sariawan. Kemudian kita periksa kebersihan mulutnya. Coba dibuka mulutnya, Bu. Lebih lebar lagi. Lagi, Bu. Oke, baik. Sambil kita lihat giginya, apakah ada karies atau tidak, lidahnya, tonsilnya, mengalami peradangan atau pembesaran atau tidak. Oke, Bu, julurkan lidahnya, Bu. Lagi, ya. Angkat lidahnya, Bu, ke atas. Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Yang kita lihat adalah lihat bagian telinganya, apakah bersih atau tidak, adakah serumen atau kotoran. Lalu kita cek kesimetrisan antara telinga kanan dan kiri, sama atau tidak. Oke, sama. Lalu kemudian kita palpasi dengan menggunakan tangan untuk meraba apakah ada nyeri pada daun telinganya atau tidak. Ibu, kalau ada yang sakit, Ibu bilang ya, Bu. Iya, Sus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Kita lihat apakah ada memar atau lesi, kemudian kita lakukan perabaan. Lalu kita lakukan palpasi untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Ibu, coba Ibu menelan. Ketika kita raba dan tidak ada benjolan, maka tidak ada pembesaran di tonsilnya. Pemeriksaan pada leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Serta kita juga bisa melihat adanya atau tidaknya peningkatan tekanan pada vena jugularis. Lalu kita minta pasien untuk menengok kanan atau ke kiri. Ibu, silakan menengok kanan. Ya, baik, nengok kiri, Bu. Kita lihat apakah ada kekakuan di lehernya atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada tangan. Permisi, Bu. Coba diluruskan jari-jarinya. Baik, kita lihat apakah kedua tangannya simetris atau tidak. Kemudian lihat jari-jarinya, jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari yang satu dengan jari yang lain. Selanjutnya kita bisa periksa Pavirelli temnya atau CRT-nya dengan cara menekan pada ujung kuku kemudian melepaskannya. Permisi ya, Bu, saya tekan. CRT normalnya biasanya 1-3 detik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Ibu ya. Kita lihat apakah simetris atau tidak antara dada kanan dan dada kiri. Permisi ya, Bu. Lalu kita inspeksi bagaimana pergerakan nafas dari dada pasien. Apakah pasien menggunakan otot bantu pernafasan, kemudian dilihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Permisi ya, Bu. Ibu coba tarik nafas, Bu. Lalu hembuskan. Lagi. Sekarang coba Ibu katakan 777. 777. Lagi, Bu. 777. Pada palpasi, kita bisa melakukan periksa vokal premitud atau taktil premitus dengan meminta pasien mengucapkan 777 atau 99 beberapa kali.
pada bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya kita perkusi pada bagian paru dan jantung. Perkusi ini dilakukan pada bagian dada di bagian depan dan bagian belakang, pada dada kanan dan dada kiri. Selanjutnya, auskultasi paru dan jantung. Lalu kita minta pasien untuk menarik nafas. Ibu, tarik nafas, Bu. Baik, hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Untuk auskultasi ini dilakukan pada bagian dada kanan dan kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Bu, sekarang kita akan periksa bagian perut Ibu ya. Mohon izin sebentar untuk saya buka. Baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen, terlebih dulu kita membagi abdomen menjadi 4 atau 9 bagian yang disebut dengan regio abdomen. Baik, kita inspeksi pada perut pasien. Kemudian kita lihat bagaimana warna kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak. Kemudian lihat umbilikusnya. Lalu kita lakukan palpasi. Permisi ya Bu, saya tekan. Jika Ibu merasa sakit, Ibu bilang ya Bu. Baik, selanjutnya kita lakukan auskultasi bising usus. Setelah selesai, selanjutnya kita melanjutkan dengan pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui kebersihan pada daerah genitalia, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, lalu kemampuan BAK dan BAB. Apakah pasien mengeluh nyeri atau adanya penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan kaki. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan varises. Varises itu adalah benjolan di belakang lutut, biasanya ya, yang disebabkan karena adanya pelebaran pembuluh darah vena di area kaki. Setelah itu kita cek apakah ada udem atau bengkak di kaki ibunya atau tidak. Biasanya di ujung kaki ataupun di daerah betis. Lalu selanjutnya kita inspeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kanan dan kiri. Kemudian dilihat jari-jarinya. Kemudian kukunya, bandingkan dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akan melihat fitting udet dengan cara menekan, kemudian melepaskannya selama 2 kali. Lalu kita periksa CRT-nya. Selanjutnya kita akan melakukan refleks patella. Baik, Ibu bisa berbaring lagi. Mari saya bantu.
Baik Bu, pemeriksaan fisik kita sudah selesai ya. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa memanggil kami dengan memencet tombol. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Kalau begitu saya permisi, mari.